Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, insyaallah sini kita akan sama-sama belajar, mengulas kembali, mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Wido tentang konsep manusia dan ilmu. Materi pertama yaitu tentang konsep manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia Allah ciptakan perpaduan antara ruh dan jasad. Manusia Allah ciptakan hanya terdiri dari dua jenis kelamin saja. Itu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Maka seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, maka sejatinya ia harus dibimbing, dididik agar menjadi semakin laki-laki. Begitupun dengan perempuan, maka ia harus dididik, dibimbing agar menjadi semakin perempuan. Manusia itu manusia yang sempurna, telah disebutkan di dalam Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dan manusia pun dibekali dengan akal, dibekali dengan pikiran, dengan nafsu, hati dan ruh. Akallah yang membimbing manusia menjadi insan yang lebih baik. Dalam penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala terangkan pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sang pencipta yang paling baik. Adapun sisi lain dari manusia sendiri itu, manusia memiliki keunikan. Di antaranya, manusia memiliki sidik jari. Di antara berjuta-juta manusia, ia memiliki sidik jari yang berbeda. Lalu sisi keunikan lainnya, yaitu manusia memiliki kolbu. Dan manusia memiliki lidah. Lidah yang memiliki 17 otot dan 10.000 titik rasa pengecap lidah. Dan lidah pun dapat melakukan 2.500 kali proses mengunyah dalam sehari. Dan keunikan lainnya yaitu manusia dapat berpikir. Karena tadi manusia dibekali dengan akal. Dari akal itu sendiri yaitu untuk berpikir. Berpikir tentang kebesaran Allah. Berpikir tentang kuasa Allah. Berpikir tentang ilmu pengetahuan. Akal ini termasuk karunia Allah yang sangat besar. Karena akallah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Sedangkan tugas qalbu itu sendiri yaitu untuk menyerap, menangkap, menyimpan pemahaman serta menghayati yang kemudian diimplementasikanlah oleh jasad sehingga menghasilkan sesuatu yang mulia, sehingga menghasilkan amal soleh. Itulah tanda ciri manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Memiliki ruhani yang baik, akal fikiran yang baik. Selain itu, dijelaskan bahwasanya penyakit utama manusia terdapat pada ruhnya. Penyakit utama ruh adalah syirik, menyekutukan Allah, kufur, fasik,
dan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali manusia bermaksiat kepada Allah, maka disitulah akan timbul noda hitam dalam hatinya, dalam qalbunya, yang noda hitam itu akan berdampak akan merusak pada ruh manusia itu sendiri, yang akan membuat diri manusia sulit dalam menerima kebaikan, sulit dalam menerima nasihat, akalnya akan rusak, ruhnya akan rusak. Lalu bagaimana cara manusia mengobati hati dan kalbu yang telah ternodai oleh akibat perbuatan maksiat kita? Yaitu dengan cara kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak tazakkur, memperbanyak mengingat-ingat, dengan memperbanyak wirid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalbu kita, agar hati kita dibersihkan kembali dari segala noda hitam, dari segala penyakit hati yang dapat menimbulkan sifat-sifat tercela. Adapun langkah menuju insan kamil, menuju insan yang mulia, yaitu yang pertama ada mata khali, membersihkan jiwa, mengosongkan diri dari segala sifat yang tercela, dan sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tidak terpuji. Lalu yang kedua ada tahalli. Tahalli itu memperindah diri. Memperindah diri dengan memperbanyak beramal soleh, dengan memperbanyak melakukan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, sebagaimana yang telah Nabi contohkan. Karena Nabi sendiri memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang mana disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam, arsala anbiya dawi fatanah bisidqi wa tablighi wal amanah. Nabi memiliki sifat fatanah, siddiq, tabligh, dan amanah. Lalu langkah yang ketiga ada tazalli. Tazalli menyambungkan jiwa dengan kebesarannya, menyambungkan jiwa pada keindahannya, menyambungkan jiwa pada kemuliaannya, menyambungkan jiwa pada kekuasaannya, kasih sayangnya dan kebaikannya. Dan tajalli ini manifest dari hasil tahalli dan takhalli, yang mana ia akan menghasilkan jiwa yang dikaruniakan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, manusia pun memiliki tugas di muka bumi ini. Tugas yang pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan Quran surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain beribadah, manusia juga mempunyai tugas yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Maka tugas khalifah adalah tugas manusia di muka bumi ini. Lalu tugas yang selain tugas beribadah, selain tugas khalifah, manusia juga mempunyai tugas lain, yaitu untuk memakmurkan bumi ini dengan menebarkan kebaikan, menebarkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, dari itu semua manusia membutuhkan motivasi agar bisa menjadi insan yang dapat menebarkan kebaikan, menebarkan hal-hal yang bermanfaat. Adapun sumber motivasi manusia yaitu yang pertama terdapat pada salat. Karena salat sendiri adalah cara manusia untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka salat menjadi sumber motivasi bagi manusia yang utama. Selain salat,
Terdapat sumber lainnya yaitu puasa. Puasa sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa ini sendiri agar manusia mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah manusia akan selalu termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Selain puasa, motivasi manusia lainnya juga terdapat pada zikrullah. Banyak-banyak mengingat Allah. Sebagaimana keterangan Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaklah. Dengan kita berzikir, maka kita akan senantiasa ingat kepada Allah. Dalam keterangan lain, Allah berfirman, Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Lalu sumber motivasi lainnya yaitu adalah lillah. Lillah semata-mata kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat, zikir kita, wirid kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lillah yang selalu kita ucapkan dalam salat kita, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa lillah semuanya akan sia-sia. Itulah sumber motivasi manusia agar senantiasa dapat menjalankan kehidupan menuju insan yang mulia, insan kamil. Selain itu juga terdapat sosok manusia yang soleh dan yang muslih. Sosok manusia yang soleh yang muslih itu ialah mereka yang senantiasa menguatkan sesama manusia dengan banyak menebarkan manfaat dan selalu merawat bumi dari ketidakseimbangan, dari ketidakadilan. Itulah sosok manusia yang soleh dan yang muslih. Konsep yang kedua adalah konsep ilmu. Peradaban berbasis ilmu. Islam berawal dari dorongan iqra. Dan motivasi untuk mengetahui wujud yang berakal, yaitu dengan memperbanyak kita menuntut ilmu. Dorongan untuk mengetahui hingga mendalam. Dorongan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Dari minal mahdi ila lahdi. Dan berkejaran menuju ketinggian derajat. Karena seseorang yang memiliki ilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Dan ilmu akan mendorong tegaknya keadilan. Dengan ilmu, maka keadilan akan senantiasa tegak. Dan peradaban berbasis ilmu juga kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak berdoa. Karena berdoa akan menambah, akan bertambahnya ilmu itu sendiri. Dengan doa akan bertambahnya ilmu. Lalu kita harus senantiasa menyadari bahwasanya ilmu yang diberikan Allah barulah sedikit. Adapun dorongan menjadi ulama yaitu dorongan berawal dari kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Menuntut ilmu itu pekerjaan sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Dan menuntut ilmu itu dikejar meskipun jauh sampai ke negeri Cina. Karena ahli ilmu itu lebih utama derajatnya daripada ahli ibadah. Karena sosok ahli ibadah, ia ibadah semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya saja. Sedangkan orang yang berilmu, mereka memanfaatkan ilmunya. Mereka menebarkan ilmunya untuk kemaslahatan umat.
menjadikan umat lebih baik, menjadikan umat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahli ilmu itu akan lebih utama derajatnya dibanding ahli ibadah. Dan yang terakhir yaitu ilmu itu sendiri lebih baik daripada harta. Karena ilmu akan menjaga manusia. Sedangkan harta itu akan dijaga oleh manusia. Dan ilmu juga akan menjadi hakim. Sedangkan harta yaitu akan menjadi yang dihakimi. Dan ilmu terus akan berkembang ketika dinafkahkan, ketika diamalkan, ketika disebarluaskan, itu akan terus berkembang. Sedangkan harta, ia akan habis ketika ia dibelanjakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.